Nah, yang terakhir ini merupakan reseksi 3 titik. Jadi reseksi itu, kita sebagai pengamat, kita justru pengen tahu koordinat kita berdasarkan 3 koordinat yang kita ukur dan koordinat itu sudah kita ketahui. Biasanya itu kita, untuk misalnya kita bisa bilang itu triangulasi juga sih. Jadi kita pengen tahu posisi kita tuh di mana sih di peta gitu kan. Berdasarkan 3 titik yang itu sudah terdokumentasi. Biasanya tuh kalau misalnya orang naik gunung, nah kita tahu tuh, puncak gunung itu tuh koordinatnya berapa, kita tembak ke puncak gunung, lalu ukur ke puncak gunung lain gitu ya. Lalu kita hitung-hitung, oh ketemulah posisi saya berdasarkan posisi-posisi, gunung tersebut dan pengukuran-pengukuran kita. Jadi, konsepnya seperti ini ya. Jadi, jangan bingung ini huruf-hurufnya saya ngikutin dengan gambar aja gitu ya. Jadi, pertama kita tahu koordinat A, koordinat B, dan koordinat C, gitu ya. Kita tahu A, kita tahu B, kita tahu C. Lalu kita mengukur sudut nih antara A dengan B, itu adalah si X, dan antara B dengan C, itu adalah si Y. Lalu kita pengen tahu koordinat kita berdasarkan pengukuran kita dan koordinat-koordinat si titik A, B, dan C. Bear with me ya, karena ini akan sedikit lebih kompleks. Jadi yang pertama, kita hitung dulu. Semua yang kita bisa hitung, kita hitung. Karena kita sudah tahu azimut A ke B, kita bisa hitung. Azimut B ke C, kita bisa hitung. Gitu kan. Jarak antara A dan B itu kita bilangnya C di sini ya, biar gampang. Lalu jarak antara B dan C itu A, kita bisa hitung. Gitu kan. Dan kalau misalnya Anda mau, Anda juga bisa hitung azimut ini dan lain-lain. Pokoknya yang kira-kira membantu dan kita bisa hitung, coba hitung gitu ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah selanjutnya kita akan menghitung sudut dalam. Gimana sih caranya menentukan sudut dalam? Nah, saya akan hapus lagi ya. Kita akan ulang dari awal. Nah, jadi pertama, ini kurang ekstrim sih miringnya ya. Tapi kita coba aja. Jadi ini adalah si azimut antara A dan B. Itu kita ketahui. Dan kalau misalnya kita titik garis, gambar garisnya seperti ini, artinya mereka kan saling berhadapan kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebenarnya yang di sini itu adalah sama dengan yang di sini. Di situ dulu ya. Jadi kita bilang ini adalah azimut A, B. Sekarang kalau misalnya kita ukur di, kita akan hapus yang atas dan ini ya. Kita misalnya ngukur azimut, bukan ngukur, hitung azimut B ke C. Berarti sisanya ini hanyalah 180 dikurangi azimutnya BC. Ya. Jadi si alfa ini adalah azimutnya AB ditambah dengan 180 dikurangin azimutnya BC. Gitu ya. Lalu selanjutnya kita hitung si sudut dalam A sama C gitu ya. Kita nggak tahu soalnya itu berapa. Berarti kalau ini kan udah bukan segitiga ya, ini adalah persegi 4. Jadi jumlah sudutnya itu udah bukan 180 tapi 360. Jadi mudah saja, hanya pokoknya A plus C itu adalah 360 dikurangin sudut alfa yang tadi kita hitung, dikurangi sudut yang kita ukur, X dan Y gitu ya. Jadi ini sudah hilang, sisanya adalah A dan C. Nah, A plus C ini buat apa sih sebenarnya? Itu untuk perhitungan selanjutnya. Nah, ini yang agak-agak ribet ya. Jadi untuk pembuktiannya agak panjang, tapi langsung saja ke intinya bahwa saat kita mengetahui A plus C, gitu ya, kita tuh sebenarnya bisa melakukan perhitungan hubungan seperti ini. Arcus tangen dari A sin X, A itu kita ketahui ya, sudah kita hitung tadi, lalu sinus X itu X tadi kita ukur, plus si sinus AC, A plus C. Oke, kita sudah tahu semua angkanya, per C sin Y, C kita sudah ketahui ya, Y sudah kita ukur, A lagi-lagi kita sudah ketahui, X kita sudah tahu, dan AC tadi kita sudah hitung. Sama dengan C-nya. C-nya juga kira-kira persamaannya seperti ini.
saya rasa kalau misalnya reseksi tiga titik ini bisa lah open book mungkin ya, mudah-mudahan. Dulu sih saya open book, nggak tahu tahun ini ya. Tapi kira-kira seperti ini ya persamaannya. Ini agak ribet dan saya rasa memang tidak semudah itu dihafalkan dibandingkan dengan persamaan-persamaan yang sebelumnya, karena itu kan kita udah biasa pakai logika dan ada beberapa yang pas SMA kita sudah sangat-sangat sering belajar. Nah, saat kita sudah tahu sudut A dan sudut C, berarti oh, kita sudah bisa tahu nih. Berarti kita sudah tahu apa? Azimut. Kita sudah bisa tahu lagi azimut di sini. Gitu ya. Karena intinya kan ini adalah ya 180 kurang Y kurang C. Jadi kita udah tahu ininya, tinggal ditambahin si azimut gitu ya. Nah, selanjutnya kita lagi-lagi tadi kita tinggal ngitung sudut dalamnya ini seperti ini aja gitu ya, karena kita udah tahu A-nya ya udah tahu, X-nya udah tahu, ya sudut dalam masa nggak tahu sih, tinggal 180 dikurangin sekian gitu ya. Nah, yang permasalahannya sekarang adalah apa? Adalah jarak. Ya, jarak kita nggak tahu, ini jarak kita nggak tahu. Dan ya kalau mau C-nya juga lah, jaraknya kita nggak tahu. Kita langsung coba aja gitu ya, hitung jarak di AP dan azimut AZAP gitu ya. Kalau misalnya jaraknya kita pakai sinus aja gitu, karena kita pengen tahu ini, yang berhadapan kita sudah tahu, lalu kita coba yang paling gampang ya yang sudah kita ukur dengan yang tadi kita hitung. Jadilah dapat seperti ini. Lalu untuk azimutnya ya tinggal tadi itu kan, si ini ditambahkan dengan sudut dalam A. Lalu Anda sudah tahu azimut dan jarak, ya sudah tinggal hitung koordinatnya dari titik A. Lalu Anda coba hitung dari titik B dan dari titik C, dan akhirnya Anda mendapatkan rata-rata dari posisi Anda berdasarkan 3 titik yang Anda ukur dan koordinatnya sudah Anda ketahui. Jadi itu saja penjelasan hari ini, jadi sangat-sangat teknis ya, dan saya rasa akan butuh latihan untuk benar-benar mengerti bagaimana penggunaan dari setiap dari setiap kasus gitu kira-kira. Jadi saya rasa akan ada praktikumnya, tapi setelah Anda UTS ya. Jadi itu saja, jika ada pertanyaan nanti kita akan diskusikan. Selamat pagi dan selamat belajar.